Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar oceanografi. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat dalam menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video ini, silahkan lakukan presensi di siang masing-masing sesuai dengan jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi dalam pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gelombang. Jika kita lihat dalam RPS, pertemuan ini merupakan pertemuan minggu ke-6 dengan topik bahasan gelombang laut, dan referensi yang kita gunakan adalah buku fundamental oceanografi. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang definisi dan proses terbentuknya gelombang, serta yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang macam gelombang, interaksi gelombang, dan teori gelombang. Adapun beberapa bahasan, yang pertama adalah terkait definisi gelombang laut, kemudian proses terbentuknya gelombang, dan yang ketiga macam-macam gelombang, kemudian interaksi gelombang, dan yang terakhir adalah terkait teori gelombang. Jadi apa sih yang dimaksud dengan gelombang laut? Gelombang laut adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Jadi kalian mungkin sudah mempelajari apa itu kurva atau grafik sinusoidal. Nah, gelombang laut adalah pergerakan naik dan turunnya air yang ada di laut terutama, yang memiliki arah tegak lurus permukaan air laut yang akhirnya membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Jadi fenomena gelombang di laut ini memiliki panjang gelombang atau periode gelombang dan ketinggian gelombang yang berbeda-beda, serta gaya pembangkitnya pun berbeda-beda jika kita lihat dari gambar ini. Jadi ada yang memiliki periode yang sangat pendek, yaitu gelombang kapilari. Kemudian ada yang memiliki periode yang sangat panjang, yaitu sekitar 12 atau mungkin 24 jam, yaitu gelombang pasang surut. Dan gaya pembangkitnya pun bermacam-macam. Ada yang dibangkitkan oleh angin, ada juga yang dibangkitkan oleh gempa bumi, ataupun yang ada juga yang dibangkitkan oleh gaya tarik-menarik antara bulan, bumi, dan bumi, serta ketinggian gelombang yang ketinggiannya bermacam-macam. Jadi mengapa kita perlu mempelajari ilmu tentang gelombang laut? Yang pertama adalah untuk keselamatan pelayaran. Seperti kita ketahui, kita jika berlayar dengan menggunakan kapal laut, nah pasti akan dilihat dulu ketinggian gelombangnya apakah baik untuk pelayaran kita atau tidak, dan biasanya nahkoda kapal sudah tahu info tentang gelombang yang ada di laut yang akan kita lewati oleh kapal. Kemudian ada juga manfaatnya untuk desain pelabuhan. Jadi untuk penentuan tata letak pelabuhan dan penentuan kedalaman alur pelayaran. Kemudian digunakan juga untuk perencanaan bangunan pelindung pantai atau dinamakan breakwater. Jadi untuk memecah gelombang dari laut yang akan menuju ke pantai. Dan manfaat lainnya. Kemudian apa sih yang menyebabkan terbentuknya gelombang? Jadi tadi sudah kita singgung sedikit di gambar. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya gelombang laut. Yang pertama adalah angin. Jadi yaitu terkait kecepatan angin. Jadi makin kencang angin, makin besar gelombang yang terbentuk, dengan kecepatan yang tinggi dan panjang gelombang yang besar. Kemudian waktu, durasi atau lamanya hembusan angin. Semakin lama angin bertiup,
kecepatan, panjang, dan tinggi gelombang akan semakin meningkat pula. Yang ketiga, panjang atau jarak hembusan angin, yang biasa kita sebut adalah fetch, jarak tanpa rintangan di mana angin sedang bertiup. Panjang fetch dibatasi waktu yang diperlukan gelombang untuk terbentuk karena pengaruh angin. Fetch ini mempengaruhi periode dan tinggi gelombang yang dibangkitkan. Gelombang dengan periode panjang akan terjadi jika fetch besar atau panjang. Dan yang kedua adalah faktor geometri laut, yaitu terkait topografi atau profil laut dan bentuk pantainya. Jadi angin di atas lautan memindahkan tenaganya ke permukaan perairan, jadi menyebabkan riak-riak berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang atau ombak. Semakin besar angin, maka semakin besar pula gelombang yang dihasilkan. Hembusan angin sepoi-sepoi pada cuaca tenang dapat menimbulkan riak gelombang, sedangkan badai yang besar dapat menimbulkan gelombang yang ekstrim. Nah, ini teori dasarnya terkait pembentukan gelombang. Jadi jika kita lihat di gambar, maka angin berhembus dari laut, di mana ketika angin mulai berhembus dari laut, profil gelombangnya memiliki ketinggian yang berbeda-beda, ketinggian dan juga periode yang berbeda-beda. Tapi ketika sudah terdispersi dan menjadi ocean swell, nah, jadi memiliki profil gelombang yang sinusoidal atau memiliki ketinggian dan periode yang hampir sama. Jadi ketika baru terbentuk oleh angin, memiliki wave profile atau profil gelombang yang cenderung fluktuatif atau berbeda-beda terkait panjang gelombang serta periode gelombangnya. Tapi ketika sudah masuk ke dispersi di gambar, maka dan menjadi ocean swell, nah, memiliki gelombang, memiliki tinggi gelombang dan periode yang hampir sama. Kemudian macam-macam gelombang berdasarkan gaya pembangkitnya. Yang pertama kita ketahui tadi adalah gelombang angin, gelombang yang dibangkitkan oleh tiupan angin di permukaan laut. Memiliki bentuk yang tidak menentu serta penamaan yang berbeda sesuai dengan skala Beaufort. Apa itu skala Beaufort? Kita akan membahas di slide-slide berikutnya. Kemudian ada namanya gelombang pasang surut, gelombang yang dibangkitkan oleh gaya tarik benda-benda langit, terutama matahari dan bulan terhadap bumi. Nah, ini mungkin kita sudah membahas tadi di gambar awal, dan mungkin kalian yang lebih sering melihat di pantai. Jadi ketika pasang, jika kita lihat di gambar yang sebelah paling kanan, pojok kanan, nah itu daratan tersebut tergenang oleh air, sedangkan ketika surut yang paling kiri, maka tidak tergenang oleh air sehingga bisa dilalui oleh manusia. Kemudian ada namanya gelombang badai, gelombang yang dihasilkan oleh badai yang terjadi di laut yang diakibatkan perubahan cuaca secara ekstrim yang memiliki dampak buruk pada sebuah perairan. Kemudian ada namanya gelombang tsunami, gelombang yang terjadi karena gempa, baik itu vulkanik ataupun tektonik di dasar laut. Nah, pembahasan tentang tsunami akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan ada juga namanya gelombang Seiche atau gelombang Seis, sering juga disebut sebagai gelombang diam atau gelombang stationer, merupakan standing wave di perairan yang tertutup atau sebagian tertutup. Contohnya di kanal, danau, waduk, teluk, dan sebagainya. Kemudian gelombang yang dihasilkan oleh badai yang digabungkan dengan kondisi atmosfer yang drastis. Nah, jadi bisa dilihat gelombang Seiche atau gelombang stationer, gelombang diam. Nah, itu bentuknya seperti di gambar sebelah bawah.
Jadi kita sudah mengetahui macam-macam gelombang, kemudian terbentuknya gelombang. Jadi hubungan angin dan gelombang. Jadi setelah dijelaskan tadi, semakin kencang angin maka semakin besar gelombang yang terbentuk dengan kecepatan yang tinggi dan panjang gelombang yang besar. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan tentang gelombang angin atau yang dibangkitkan oleh angin, dan ada tabel namanya tabel Beaufort. Nah, jadi tabel Beaufort ini ketika anginnya memiliki kecepatan 0 sampai 1 disebut anginnya calm. Nah, di airnya sendiri ada namanya sendiri, sea is like a mirror, dengan ketinggiannya 0 mungkin dan periode gelombangnya 1. Ada juga berbagai macam nama deskripsi anginnya dan juga deskripsi di lautannya yang dibangkitkan oleh angin dan memiliki ketinggian dan periode yang berbeda-beda pula. Jadi inilah skala Beaufort. Ketika anginnya yang lebih kencang, semisal nomor 12 ini adalah kecepatan anginnya lebih dari 64 knot, dinamakan angin hurricane, dan air yang dideskripsi di lautnya adalah air filled with foam and spray, sea completely white with driving spray, visibility very seriously affected. Nah, dengan ketinggian gelombang adalah 40 meter dan periode gelombang 22 detik. Bisa lebih dari itu. Oke, itulah skala Beaufort. Kemudian ada namanya teori gelombang. Jadi teori gelombang itu bermacam-macam, dan kita akan membahas satu persatu. Jadi macam teori gelombang yang pertama adalah teori gelombang airi. Ada namanya juga teori gelombang Stokes, Gernes, Mitch, Noidal, tunggal. Jadi solitary juga ada di gambar sebelah kanan. Jadi pada umumnya bentuk gelombang di alam adalah sangat kompleks dan sulit digambarkan secara matematis karena ketidaklinearan. Teori gelombang yang paling sederhana adalah teori gelombang airi, merupakan teori gelombang linear atau teori gelombang amplitudo kecil. Nah, jadi kita tidak akan membahas lebih jauh terkait teori-teori gelombang yang lain. Kita akan membahas tentang teori gelombang airi, atau yang digambar itu adalah gambar yang paling atas. Jadi kalau teori gelombang airi itu banyak asumsi yang digunakan. Yang pertama adalah zat cair adalah homogen dan tidak termanfaatkan, sehingga rapat massa adalah konstan. Kemudian asumsi yang kedua adalah tegangan permukaan diabaikan. Kemudian ada namanya gaya Coriolis akibat perputaran bumi diabaikan. Kemudian ada asumsi tekanan pada permukaan air adalah seragam dan konstan. Dan yang kelima adalah zat cair adalah ideal sehingga berlaku aliran tak rotasi. Nah, ini asumsi-asumsi yang digunakan di teori gelombang airi. Ada juga lanjutannya. Jadi asumsi dasar laut adalah horizontal, tetap dan impermeable, sehingga kecepatan vertikal di dasar adalah 0. Nah, kemudian ada asumsi terkait amplitudo gelombang kecil terhadap panjang gelombang dan kedalaman air, serta asumsi gerak gelombang berbentuk silinder yang tegak lurus arah penjalaran gelombang sehingga gelombang adalah 2 dimensi. Nah, jadi teori gelombang airi ini memiliki banyak sekali asumsi, karena ya untuk mendefinisikan gelombang secara sederhana. Jadi ada namanya gelombang, yaitu ketinggian gelombang, yaitu puncak gelombang, ada juga lembah, puncak dan lembah, dan
jarak antara puncak satu ke puncak yang kedua dinamakan panjang gelombang. Kemudian ada namanya amplitudo, jadi jarak antara puncak gelombang dengan sea level itu namanya amplitudo, dan ketinggian gelombang itu diukur dari puncak gelombang dan hingga ke lembah gelombang. Nah, jadi di gelombang sendiri memiliki beberapa notasi. Ada namanya D kecil itu adalah terkait kedalaman laut, A kecil itu adalah amplitudo gelombang, H besar itu merupakan tinggi gelombang, jadi H besar adalah 2 kali A, jadi 2 kali amplitudo. Kemudian ada namanya panjang gelombang L, ada juga T periode gelombang, dan juga ada namanya C atau cepat rambat gelombang atau celerity, di mana celerity adalah panjang gelombang per periode gelombang. Kemudian ada juga gelombang diklasifikasikan menurut kedalamannya. Jadi berdasarkan kedalaman relatif, yaitu perbandingan antara kedalaman air dan panjang gelombang, gelombang dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu gelombang di laut dangkal jika D per L-nya kurang dari atau sama dengan 1/20. Kemudian gelombang di laut transisi itu saat nilai D per L-nya di antara 1/20 dan kurang dari setengah. Dan gelombang di laut dalam jika nilai D per L-nya adalah lebih besar atau sama dengan setengah. Gerak orbital partikel zat cair di laut dangkal, transisi, dan dalam. Jadi berdasarkan klasifikasi tadi itu gerak partikelnya, orbitalnya itu memiliki pergerakan yang berbeda-beda. Jadi gelombang di perairan itu, jika di perairan dalam atau deep water, biasanya gelombang berjalan atau terbentuk sangat kecil, biasanya baru terbentuknya adalah sangat kecil sesuai dengan tadi wave profile yang ada di gambar awal. Nah, jadi memiliki ketinggian dan periode yang masih fluktuatif, dinamakan swell. Jadi sebelum sampai swell itu. Dan ketika menuju ke perairan yang lebih dangkal, terjadi namanya gesekan atau friction dengan dasar perairan yang membuat kecepatan gelombang ini semakin lambat. Nah, tapi ketika kecepatan lambat, otomatis ketinggian gelombang akan semakin tinggi sampai mencapai ketinggian tertentu sebelum akhirnya pecah. Gelombang itu jatuh dan pecah dan menyebabkan namanya gelombang pecah, dan di sana biasanya digunakan untuk surf atau surfing, atau ada namanya zona surf. Nah, sampai setelah surf, sebelum sampai ke pantai. Nah, bisa dilihat di berbagai macam gambar yang ada terkait bagaimana gelombang itu terbentuk hingga akhirnya pecah sampai ke pantai. Ada pula karakteristik gelombang jika menuju ke arah pantai. Nah, ini bisa kita lihat bahwa dari perairan dalam menuju ke pantai itu pasti kedalamannya berkurang, cepat rambatnya itu tadi juga berkurang, panjang gelombangnya berkurang, tapi ketinggian gelombangnya bertambah. Dan kemiringan gelombang atau wave stiffness H per L itu juga bertambah, dan ketika mencapai gelombang pecah atau breaking itu jika nilai H per L nya sama dengan 1/7. Jadi gelombang akan mencapai ketinggian tertentu jika nilainya
sama dengan H per L sama dengan 1/7. Nah, jadi ada beberapa bentuk gelombang pecah. Jadi yang pertama adalah spilling breaker, terjadi jika dasar pantainya landai, energi gelombang hilang secara bertahap pada jarak yang lebih jauh dari pantai air bergerak menuruni depan gelombang. Kemudian ada namanya plugging breaker, terjadi pada pantai dengan kemiringan sedang, energi gelombang hilang lebih cepat, puncak gelombang membentuk terowongan. Nah, ada juga surging breaker, kemiringan yang curam, energi hilang dalam jarak yang sangat dekat, gelombang pecah pada pantai atau sangat mendekati pantai. Nah, dan kita bisa lihat di gambar dari citra satelit gitu dari atas, maka sebenarnya bisa dilihat mana gelombang laut dalam, mana gelombang laut dangkal, dan breaker atau zona breakernya, gelombang pecahnya di mana gelombang. Nah, jadi ada beberapa cara yang terakhir terkait cara pengamatan atau pengukuran gelombang. Yang pertama adalah pengamatan kondisi permukaan laut secara visual. Nah, ini pasti di lautnya langsung. Kemudian ada namanya menggunakan satelit. Ada namanya satelit altimetri. Yang ketiga adalah menggunakan buoy, dan yang terakhir terkait menggunakan wave gauge. Dan terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.